Pemirsa, ke informasi populer pertama, Z tempur Thailand bombardir Kamboja. Ketegangan yang sudah berminggu-minggu terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja akhirnya pecah menjadi bentrokan bersenjata serius. Pada Kamis 24 Juli 2025, militer Thailand menembakkan rudal dari jet tempur F-16 ke wilayah Kamboja dan menghancurkan target militer. Bentrokan yang terjadi sejak pagi waktu setempat telah menewaskan 2 warga sipil dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Kedua negara saling menyalahkan soal siapa yang memulai dan konflik dipicu sengketa di sekitar kuil Ta Muan Thom. Situasi memanas setelah Thailand menarik pulang duta besarnya dan mengusir diplomat Kamboja dari Bangkok, menyusul insiden ranjau darat yang melukai tentaranya. Thailand menuduh ranjau ditanam oleh Kamboja, namun Phnom Penh bersikeras itu peninggalan lama dari perang sipil. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali menggegerkan dunia dengan seruannya agar militer korut siap menghadapi perang kapan saja. Peringatan ini ia sampaikan saat menyaksikan kontes tembak unit artileri korut pada Rabu yang ditayangkan televisi setempat keesokan harinya. Dalam rekaman tersebut, Kim terlihat mengawasi tembakan artileri ke laut melalui teropong dari sebuah pos pengamatan. Ia menegaskan kepada tentaranya untuk menghancurkan musuh dalam setiap pertempuran dan mempersiapkan diri menghadapi konflik nyata. Awal pekan ini Korut juga mengumumkan rencana pembangunan kapal perusak baru seberat 5.000 ton setelah sebelumnya meluncurkan 2 kapal serupa tahun ini. Para pekerja di galangan kapal Nampo bahkan bersumpah untuk merampungkan proyek tersebut pada 10 Oktober 2026 bertepatan dengan hari jadi Partai Buruh Korea. Kita ke informasi selanjutnya di mana Denza D9 curi perhatian warga kelas atas RI. Mobil Denza mencuri perhatian pasar Indonesia dengan penjualan wholesale mencapai 5.733 unit selama Januari sampai Juni 2025. Angka ini jauh melampaui Toyota Alphard yang hanya mencatatkan 1.390 unit di periode yang sama. Dengan harga sekitar 950 juta rupiah untuk versi BEV, Denza D9 hadir sebagai alternatif low budget di segmen MPV mewah yang biasanya didominasi Alphard dan Velfire. Meski baru hadir, D9 menawarkan fitur canggih seperti sistem deteksi dan intervensi otomatis untuk mencegah kecelakaan serta layar sentuh besar dan audio premium. Dari sisi tampilan, dimensinya yang proporsional dan desain modern memperkuat daya tariknya. Dengan selisih harga yang cukup jauh dari Alphard dan Velfire, Denza D9 jadi pilihan menarik bagi konsumen yang ingin MPV mewah bertenaga listrik tanpa harus merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Kita ke informasi terakhir di Top News CNBC Indonesia, Rojali dan Rohana makin ramai di mal. Fenomena Rohana alias rombongan hanya nanya kini ikut mewarnai pusat perbelanjaan di samping Rojali. Rombongan jarang beli. Meski dianggap lumrah oleh pengelola mal, tren ini tetap berdampak pada menurunnya omset retail secara keseluruhan. Ketua Umum APBBI, Alfonsus Wijaya mengatakan pengunjung yang hanya bertanya-tanya sebenarnya mencerminkan fungsi mal yang lebih luas, yaitu sebagai tempat hiburan dan edukasi, bukan semata transaksi. Namun ia mengakui bahwa pola ini turut mempengaruhi performa penjualan tenan, apalagi di tengah perubahan gaya belanja masyarakat. APBI memperkirakan pertumbuhan pusat belanja tahun 2025 masih positif, tapi hanya 1 digit jauh dari target awal 20-30%. Artinya meskipun mal tetap ramai, daya belinya belum sepenuhnya pulih.